yang tidak ingin ia ulangi di kemudian hari dan menjadi titik refleksi baginya untuk memperbaiki diri dan menata kembali kehidupannya. Pemirsa Silet RCTI, bagi banyak orang yang pernah tersandung kasus, seringkali ia harus menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun, keterpurukan bukanlah akhir dari segalanya. Setidaknya, itulah yang dirasakan oleh Jonathan Frizzy. 7 Januari 2026 lalu, Jonathan Frizzy alias Ijong resmi bebas dari Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang setelah menjalani 8 bulan masa hukuman terkait kasus vape yang mengandung obat keras. Inilah sepenggal kisah pahit dalam hidupnya pernah menjadi narapidana yang kini sangat ia sesali. Bahkan penyesalan tersebut masih dirasakan aktor kelahiran 13 April 1982 itu hingga sekarang. Bahkan hingga terlihat perubahan fisiknya yang sampai terlihat lebih kurus. Ijong mengaku beratnya kini 66 kg dan ia ingin hidup sehat dan naik berat badannya menjadi 70 kg. Eksklusif kepada tim Silet, Ijong pun membagikan aktivitasnya kini dengan kegiatan olahraga pasca bebas. Halo pemirsa Silet, sekarang aku mau latihan pedal. Kita lihat aja ya gimana caranya aku main, sama aku mau coaching. Ini mau hidup sehat, terus mau bertujuan sehat biar semuanya happy. Oke, yuk let's go, kita lihat. Aku setiap hari yang pasti ada sepatu olahraga, ada 3 macam di mobil juga. Sepatu tenis, sepatu pedal, sepatu olahraga, terus aku selalu bawa racket tenis sama racket pedal. Ini racket andalan aku nih. Aku ini termasuk berapa kali ganti ya? 4 kali ganti sih. Terus akhirnya menemukan racket yang pas, ya aku pakai ini sekarang. Bagi Ijong, pengalaman pahit tersebut menjadi pelajaran besar yang tidak ingin ia ulangi di kemudian hari dan menjadi titik refleksi baginya untuk memperbaiki diri dan menata kembali kehidupannya. Ini udah lembaran baru. Ini termasuk lembaran baru yang aku ceritain tadi itu termasuk lembaran baru semuanya, yang positif hidup baik, terus maksudnya olahraga segala macam. Pastinya semua orang juga pasti ada up and down kan di bidang manapun gitu, tergantung gimana cara kita menyikapinya aja sih. Pokoknya apapun itu aku selalu bersyukur, selalu menebar kasih dan sayang aja. Di luar penyesalan terkait kasus hukum yang pernah menjeratnya, Ijong juga menegaskan jika perceraiannya dengan Dena Devanka bukan disebabkan oleh kehadiran Ririn Dwi Ariyanti sebagai orang ketiga. Pasalnya, alasan perceraiannya dengan sang istri Dena Devanka di tahun 2022 lalu justru jauh lebih kompleks dan tidak ada kaitannya dengan Ririn, seperti yang sempat ramai diperbincangkan. Justru buat Ijong, Ririn adalah sosok yang memiliki sikap yang sangat positif dalam menghadapi hidup. Bahkan, Ririn juga tidak pernah meninggalkannya, termasuk saat dirinya tengah tersandung kasus dan berada di masa sulit dalam hidupnya. Lantas, bahagiakah Ijong dengan hidupnya sekarang? Orang udah aku bahagia kok sekarang. Aku selalu bersyukur dikasih hidup yang baik, terus dikasih jalan setiap hari, masih bisa bernafas yang baik, bekerja yang baik. Nggak mau jabluin itu. Hubungannya baik-baik aja? Baik-baik aja. Pokoknya nanti tunggu tanggal mainnya aja. Tahun ini berarti? Ya ada deh. Hal
kalau emang mau putus ada niat nikah tahun depan nggak setelah Kak Ijong bebas Karirin? Kemarin kayak 8 bulan ada. Maaf ya, saya Kak. Berbeda kasus dari Ijong, pemirsa silet, nasib malang seolah tak henti-hentinya menghantam sosok Insanul Fahmi. Bak menjadi tuayan atas ulahnya sendiri menikah siri dengan Inara Rusli. Kini dirinya harus menelan pil pahit melihat rumah tangganya berada di ambang kehancuran. Tak cukup dengan rentetan laporan hukum yang menjeratnya, Insanul kini harus menghadapi kenyataan bahwa sang istri, Mawa, telah melayangkan gugatan cerai secara resmi yang rencananya digelar hari ini. Akibat ulahnya yang menjadi pemantik keretakan, Insanul terpaksa harus terbang pulang ke Medan, bukan untuk liburan atau melepas rindu dengan keluarga, melainkan untuk menghadiri sidang perdana perceraiannya dengan Mawa. Bang, berarti udah berapa lama nih Bang stay di Medan Bang? Aduh Bang, hitung-hitung ya, kayaknya udah 4 hari. Iya, besok sidang perdana. Nggak begitu kaget sih, ya lumayan lah, tapi yang bagaimana banget gitu, karena ya lagi konflik kayak gitu kan. Aku sendiri nggak ada kepikiran ke situ. Rasanya memang ya itu adalah langkah terbaik untuk bisa mengikuti apa kemauan daripada Mawa ya. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan, dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar. Makin kesini insya Allah udah kan istiqor hari ini udah makin naruh rasa ikhlas aja sih di hati. Pasrahin aja semua sama Allah. Tidak hanya dihantam gugatan cerai dari Mawa, kini nasib buruk seakan berjamaah menghampiri hidup Insanul. Ya, Inara, sosok yang selama ini ada di lingkaran hidupnya, kabarnya juga siap mengambil langkah tegas untuk mundur dan melepas statusnya sebagai istri. Sebuah pukulan telak yang membuat ruang gerak Insanul semakin terjepit dan tak berdaya. Kini komunikasi yang tersisa hanyalah sebatas urusan bisnis semata. Kita ngatur gimana caranya ekspektasi kita itu tercapai, kayaknya kok semakin sulit gitu jalannya. Dengan Inara sendiri sejauh mana Bang komitmennya sama Inara sendiri Bang? Apakah memang Nggak tahu. udah nggak ada komunikasi sejauh ini Bang? Belum ada. Harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Bak bumi dan langit, pemandangan kontras tersaji dari kehidupan Mawa dan Insanul pasca keretakan yang kian menganga. Mawa seakan menemukan kembali ketenangannya. Ia nampak begitu menikmati hari-harinya dengan balutan ketaatan. Tidak hanya rutin menghadiri kajian, Mawa juga terlihat sangat menikmati perannya sebagai ibu yang sempurna bagi anaknya. Assalamualaikum. Kak Mawa, sini boleh ya. Kita hari ini bakal ketemuan sama sharing time bersama gunda kita Ustaz Ataki. Iya, experience baru ya. Ya udah, insya Allah pulang-pulang bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya.